Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdi wassalatu wassalamu ala rasulih wa ala alihi wa sahbihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hadratul mukarramun, para alim ulama, para tokoh masyarakat, para tokoh cendekiawan, bapak-bapak, saudara-saudara jamaah Jumat Masjid Agung Baitur Rahim, ya Baitur Rahman, ya kampung yang nggak tahu, yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak dan saudara sekalian, Quran hebat nggak? Sangat hebat ya, pasti. Apa yang hebat? Bapak kita dialog, bukan pertanyaan, bukan ujian. Apa itu? Quran hebat, tapi apa yang hebat? Jangan sampai bilang pokoknya hebat. Kalau pokoknya hebat, sama orang pergi ke Mekah, setidaknya. Sama orang pergi ke Mekah di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, dia sholat. Ditanya sholat apa? Pokoknya sholat. Bisa enggak? Kan sholat itu mesti jelas niatnya sholat apa. Mau sholat tahiyatul masjid, mau sholat mutlak, mau sholat sunnah apa, kan mesti jelas. Nah bisa pokoknya sholat. Jadi kalau orang pakai nawa itu berarti usolli, pokoknya sholat. Nah bisa. Quran itu hebat. Saking hebatnya saja Allah katakan, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Andaikan Quran itu diturunkan kepada satu gunung, la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Niscaya gunung itu terpecah, hancur berantakan karena takutnya kepada Allah. Tapi kita tiap hari dengan Quran biasa-biasa saja. Berarti ada yang beda dengan sikap kita terhadap Al-Quran. Al-Quran tetap itu. Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah SAW 1448 tahun yang lalu, itu juga Al-Quran yang sama hari ini kita baca. Bahkan hari ini kita pegangnya mushaf, sudah begitu indah, sudah begitu luar biasa. Kalau dulu di kampung saya punya Quran terjemahan, udah hebat Pak. Yang kalau Bapak ingat warna biru, cetakan Departemen Agama. Jadi kalau punya Quran yang spesial, ada misalnya Quran terjemah lafziyah, itu luar biasa. Sekarang Masya Allah, berbagai macam model. Ada terjemah tafsiriyah, ada terjemah perkata, ada terjemah perkata, ada Quran 7 in 1, ada The Miracle, ada Quran warna, Quran blok, Quran hafalan, dan berbagai macam model. Semua orang berkreasi supaya cinta kita kepada Quran itu makin kuat. Kalau Quran sekedar dibaca, ya pasti sudah, insya Allah dapat pahala. Dan kata Rasulullah SAW, la aqulu alif lam mim harf, walakin alifun harf, wa lamun harf, wa mimun harf, wa likulli harfin asyru hasanat. Nabi mengatakan, aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam huruf yang lain, mim huruf yang berbeda. Wa likulli harfin, setiap hurufnya asyru hasanat, ada 10 kebaikan. Dan kalau hitung kebaikan, tidak bisa dihitung 10 itu setelah 9 sebelum 11. Karena hitungan Allah berbeda. Kita datang ke masjid sudah telat, sholat mau sholat ketemu satu orang berjamaah, jadinya beda. Kalau kita sholat sendiri dengan sholat jamaah, pahalanya beda. Orang sholat berjamaah disebutkan oleh Rasulullah SAW, sholat berjamaah tafdulu min sholatil fardhi 27 derajat.
20 derajat bedanya. Maka nilai yang diberikan oleh Allah dalam membaca Quran saja luar biasa, apalagi kita mengkajinya, karena semua huruf-huruf Al-Quran itu mukjizat. Walaupun cuma satu huruf. Karena di Quran ada satu huruf. Nun wal qalami wa ma yasturun. Qaf wal Qur'anil Majid. Ada Hamim. Ada Alif Lam Mim. Ada Alif Lam Mim Ra. Ada Kaf Ya Ain Shad. Semuanya adalah mukjizat. Mulai dari Bismillahirrahmanirrahim sampai minal jinnati wan nas, mulai dari huruf ba yang pertama sampai huruf yang ke 1.027 huruf sin yang terdiri dari 6.666 ayat yang kita hafal atau 6.334 ayat yang dihitung dalam versi yang lain. Semuanya adalah mukjizat. Semuanya Allah berikan menjadi kekuatan, Allah jadikan itu power, Allah jadikan itu energi, Allah jadikan itu rahmat, Allah jadikan itu syifa. Dia jadi kekuatan satu waktu, dia jadi obat di waktu yang lain. Dia jadi penenang di satu kondisi, dia jadi penawar di kondisi yang lain. Jadi saja banyak orang menjadikan Al-Quran itu kejimat. Ditulis ayatnya Kaf Ya Ain Shad, ditulis Alif Lam Mim, ditulis Qul Huwallah, dilipat masuk dompet jadi jimat. Bukan itu. Tapi kita baru sebatas itu. Menjadikan Al-Quran menjadi energi. Dulu orang datang ke sini bawa Al-Quran dari mana itu, dari Arab, dari Hadramaut, dari Gujarat atau dari apapun itu, datang ke sini dengan satu keyakinan yang sama. Saya pernah ketemu orang di Jepang. Waktu ceramah di satu masjid di Jepang, diundang ceramah subuh. Saya datang 30 menit sebelum waktu sholat. Bayangkan, ternyata ada tempat parkirnya penuh. Ini di Jepang, bukan di Gorontalo. Penuh parkirnya. Kami parkir jauh, 15 menit jalan kaki dari tempat parkir ke masjid. Saya lihat, Masya Allah. Dan di sekitar masjid itu pertokoan. Tokonya buka, gak ada yang jaga. Selesai ceramah, selesai sarapan, saya tanya kepada jamaahnya, Pak, ini tokonya buka? Oh buka. Gak ada orang, gak ada yang jaga, gak ada. Terus kalau orang beli, ya beli saja. Namanya toko jujur. Jadi orang beli, kalau kurang uangnya dia catat di situ, oh saya masih punya utang. Kalau lebihan kembaliannya masih kurang, dia tulis, saya sudah ambil kembalian tapi masih kurang. Allahu Akbar. Saya tanya sama mereka, Anda begitu yakin bisa begitu? Apa katanya? Jawabannya mengagetkan. Apa katanya? Ketika kami kemarin dipesankan oleh ibu kami, dipesankan oleh kakek kami, dipesankan nenek kami, dipesankan ayah kami, bahwa Tuhan dimanapun kalian berada, Tuhan yang ngasih rezeki di sini, sama. Tuhan yang ngasih kita makan di sini, ngasih kita hidup di sini, dengan Tuhan nanti tempat yang kalian akan datangi di Jepang, di Indonesia, di dimanapun, sama Tuhannya, sama kekuasaannya. Dia hanya satu, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Dia. Masya Allah. Ini jawaban orang bertauhid, jawaban orang berakidah. Dia bilang bahwa kami tak khawatir, rezeki nggak akan tertukar, hak kami nggak akan mungkin diambil yang lain kecuali dengan cara dia batil. Maka di ayat apa kata Allah? Allah ingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Wahai orang-orang beriman, janganlah makan harta di antara kalian dengan cara yang batil, dengan cara yang bahkan sholat. Beliau yang imam. Ketika beliau imam, perasaan kami tidak ada bacaan yang keliru.
Tidak ada hafalan yang mandek. Tapi selesai sholat dia mengatakan apa kata beliau kepada kami? Apa yang kalian kasih makan saya? Kenapa hafalan saya terganggu Allah? Karena yang namanya fast food itu makanan siap saji itu kita nggak tahu siapa yang sembelih Pak. Di Jakarta itu orang speknya singkat-singkat, sembelihnya bukan orang lain sembelih Pak. Saya pernah jadi sembelih bertahan cuma 3 bulan. Karena bangunnya jam 3 sampai subuh Pak. Kerjanya menyembelih itu sampai subuh. Ada yang benar, ada yang enggak, mana mau repot. Mesin aja ditaruh itu. Kadang-kadang masuk hidup di bintir, masukkan dalam air panas. Kalau ayam. Bagaimana kita bisa merasakan kalau makanan itu punya pengaruh? Sementara Al-Quran mengingatkan kita dengan jeli, dengan teliti. Ada ayat menyebutkan apa? Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Hai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah setiap masuk masjid. Ai 'inda kulli shalah, setiap salat. Kulu washrabu, makan minum. Apa artinya? Masjid kita nggak mungkin efektif kalau pakaian kita tidak terjaga dari yang haram. Makanan kita tidak terpelihara dari haram. Minuman kita tidak terpelihara dari haram. Ada memang secara zatnya tidak haram. Tetapi siapa yang jamin kalau itu halal? Siapa yang jamin Pak? Kita minum air putih. Air putih yang sudah dikemas apapun mereknya. Saya tanya kita Pak, jamin enggak air yang sudah dikemas itu halal? Percaya kita? Hah? Dari mana tahunya kalau itu halal? Kalau ada labelnya. Yang ada labelnya itu belum tentu. Maka pemerintah menyiapkan namanya BPJPH, Badan Pengelola Jaminan Produk Halal. Kita ingat kemarin ada 9 produk sudah disensor halal Pak. Tapi begitu dicek lagi ternyata apa? Balik-balik banyak. Dibohongi produsennya. Ternyata makanannya ada unsur-unsur yang haram. Tapi kenapa disembunyikan sama produsennya? Karena produsennya tidak bertauhid, dia tidak takut sama Allah. Dia tidak takut sama Allah. Makanya kita jaga. Ini bukan hanya soal kita sholat. Sholat kita akan baik, sholat kita akan khusyuk, sholat kita akan diterima kalau yang kita makan halal, yang kita minum halal, yang kita pakai halal, yang kita transaksi halal. Sudah hasilnya halal, dapatnya halal, makannya halal, tapi nabungnya nggak halal. Oh, saya kan cuma naruh doang. Iya, kita cuma naruh doang. Bunganya dipakai buat maksiat, bunganya dipakai buat naudzubillah. Menggelincirkan saudara-saudara seiman kita tahu. Maka semua tidak bisa dihidupkan. Sehingga tugas negara hari ini, kenapa presiden kita begitu keras? Kemarin Amerika ngamuk, Indonesia jangan ketat-ketat banget dong soal makanan. Tidak bisa. Kata presiden, jalankan tugas sesuai aturan. Tidak boleh. Harus dilawan Pak. Kenapa? Karena salah. Kita bersyukur. Sekarang alhamdulillah Allah kasih kita kemudahan banyak hal. Memang negara kita tidak negara Islam, tapi negara kita berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa ini. Ada undang-undang yang mengatur dengan jelas. Negara menjamin untuk setiap umatnya menjalankan syariat agamanya dengan baik. Bukan hanya kita dijamin Pak, difasilitasi. Maka mari kita jadikan. Jangan sampai di Masjid Agung ini, di masjid besar ini, produk-produk yang dijual tidak dijamin halalnya. Jangan sampai. Kita sudah ada universitas Islam, ada lembaga Islam, ada ormas Islam, ada wadah-wadah Islam yang menguatkan. Maka dengan demikian insya Allah Quran yang disyiarkan dari menara masjid ini, seperti menara Eiffel tadi saya lihat. Ya, biarkan menaranya menara Eiffel, tapi insya Allah jantungnya Ka'bah di dalamnya. Amin ya Rabbal Alamin. Barangkali ini sampai sebagai pemantik awal yang kita diskusi, karena kalau pulang kan makan juga bayar. Silakan.